Orang sekampung menyebutnya orang gila. Rambut kusut, pakaian compang-camping, dan rumah reot di ujung desa yang tak pernah dikunjungi siapapun. Namun malam itu, Wali Paidi justru melangkah ke sana tanpa ragu. Saat pintu bambu berderi terbuka, ia berbisik pelan. Yang dianggap gila oleh manusia, seringkali adalah wali yang disembunyikan oleh Allah. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu? Mengapa Wali Paidi berani mendatangi sosok yang ditakuti semua orang? Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan tulis di kolom komentar nama serta kota asalmu, karena kisah ini akan membuka tabir rahasia kewalian yang tak pernah diajarkan dimanapun. Malam itu bulan menggantung pucat di atas desa, seakan ragu menerangi jalan setapak yang menuju rumah paling dihindari warga. Ilalang setinggi dada bergoyang pelan, disibak langkah Wali Paidi yang berjalan tanpa alas kaki. Setiap tapaknya ringan, namun mantap, seperti orang yang tahu persis kemana ia melangkah. Dari kejauhan, rumah reot itu tampak seperti bangkai waktu, dinding bambu lapuk, atap bocor, dan pintu yang selalu tertutup rapat. Di sanalah, kata orang, tinggal si gila. Tak seorang pun berani mendekat setelah maghrib. Anak-anak dilarang melintas. Orang dewasa memilih memutar jalan. Konon, lelaki itu sering tertawa sendiri, berbicara pada angin, dan menulis coretan aneh di dinding rumahnya. Namun Wali Paidi justru berhenti di depan pintu bambu itu, menarik napas panjang, lalu mengetuk perlahan. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Angin berdesir, membawa bau kayu terbakar. Wali Paidi tersenyum tipis, lalu mengetuk sekali lagi. Kali ini, daun pintu berderit dan terbuka setengah. Seorang lelaki muncul, rambut kusut menjuntai, janggut tak terurus, pakaian compang-camping. Namun mata itu jernih, bening, dan dalam, seperti telaga yang menyimpan langit. Assalamualaikum, sapa Wali Paidi. Lelaki itu menatapnya lama, lalu tertawa kecil. Waalaikumsalam, Paidi. Kau datang juga akhirnya. Wali Paidi terdiam sepersekian detik. Ia belum memperkenalkan diri. Namun ia segera menunduk hormat. Aku hanya hamba yang diundang, jawabnya. Pintu terbuka lebar. Di dalam, rumah itu jauh dari kesan kumuh. Lantainya bersih, api tungku menyala tenang, dan di sudut ruangan terdapat kendi air tertutup kain putih. Dinding yang dari luar tampak penuh coretan, dari dalam ternyata tersusun rapi. Potongan ayat, kalimat hikmah, dan simbol-simbol yang terasa hidup. Ada getaran halus di udara, sakinah yang membuat dada lapang. Kau tak takut disebut gila karena datang ke sini? Tanya lelaki itu sambil menuang air ke dua cangkir retak. Takut adalah urusan nafsu, jawab Wali Paidi. Aku datang karena Allah menggerakkan kaki. Lelaki itu mengangguk pelan. Air di cangkir berkilau. Wali Paidi menyeruputnya, dingin dan segar, seolah berasal dari mata air pegunungan. Keheningan memeluk mereka berdua. Desa ini menilaimu, kata Wali Paidi pelan. Mereka menyebutmu gila. Biarlah, sahutnya. Penilaian manusia sering lahir dari mata yang tertutup. Aku memilih menutup pintu agar tak dipuja. Pujian adalah ujian paling halus. Wali Paidi memandang wajah laki itu. Di balik kusut dan lusuh, ada keteduhan yang jarang ia temui. Sejak kapan kau bersembunyi? Sejak aku belajar, jawabnya, bahwa cahaya tak perlu panggung. Semakin tinggi, semakin harus merendah. Di luar, anjing menyalak lalu diam. Angin mereda. Wali Paidi merasakan sesuatu, seperti tirai yang disingkap perlahan. Ia tahu, lelaki di hadapannya bukan orang sembarangan. Ada ilmu yang tak tertulis, ada makam yang tak terucap. Kau wali, ucap Wali Paidi mantap. Lelaki itu tersenyum, menggeleng. Aku hanya hamba. Kewalian bukan gelar, Paidi. Ia amanah yang membuat pemiliknya takut setiap malam. Wali Paidi mengangguk. Justru yang takut itulah yang selamat. Mereka terdiam. Api tungku berkeretak, seolah mengamini. Di dinding, satu kalimat tertulis jelas. Yang dicari manusia adalah keajaiban, yang dicari Allah adalah kejujuran. Lelaki itu bangkit, mengambil sapu lidi, lalu menyapu lantai meski sudah bersih. Besok pagi, katanya pelan, desa akan gempar. Ada ujian kecil. Ujian apa? Tanya Wali Paidi. Ujian mata, jawabnya. Siapa yang melihat dengan hati, siapa yang hanya melihat dengan prasangka.
Wali Paidi tersenyum. Ia tahu, pertemuan malam itu bukan kebetulan. Ini awal dari terbukanya rahasia yang lama disembunyikan, bahwa di balik label orang gila, sering bersemayam wali yang memilih sunyi. Malam kian larut. Di rumah kecil itu, dua hamba Allah duduk bersila, ditemani cahaya yang tak terlihat mata, namun terasa nyata di dada. Dan di luar sana, desa masih tertidur, tak menyadari bahwa rahasia besar sedang bernapas di ujung jalan setapak. Fajar belum sempurna merekah ketika desa itu terbangun oleh kegelisahan yang tak bernama. Ayam jantan berkokok lebih awal, angin membawa bisik-bisik aneh, dan beberapa warga merasa dadanya sesak tanpa sebab. Di ujung desa, rumah reot yang semalam disambangi Wali Paidi masih berdiri diam, seolah tak terjadi apa-apa. Namun di dalamnya, dua hamba Allah telah menyelesaikan wirid panjang hingga cahaya pagi menyelinap lewat celah dinding bambu. Lelaki yang disebut orang gila itu bangkit lebih dulu. Ia merapikan kain lusuhnya, menyapu halaman, lalu membuka pintu lebar-lebar. Hari ini, katanya pelan, biarlah desa melihat apa yang ingin ia lihat. Wali Paidi mengangguk, dan biarlah Allah yang menimbang. Tak lama, suara langkah tergesa mendekat. Seorang bocah berlari sambil terengah. Pak, Pak, kambing Pak Lurah lepas. Tali kandangnya putus, lari ke sawah, teriaknya. Kabar itu menyebar cepat. Pak Lurah, yang terkenal keras dan gemar menilai orang dari tampilan, keluar rumah dengan wajah merah. Siapa yang lalai? Bentaknya. Warga berkumpul, saling menunjuk. Dalam kekacauan itu, kambing-kambing berhamburan, merusak pematang dan tanaman muda. Keributan memuncak ketika satu kambing terperosok ke parit dan mengembik keras. Pasti ulah si gila, teriak seseorang. Semalam ada orang asing ke rumahnya. Tudingan mengalir deras. Tanpa bukti, tanpa pikir panjang. Pak Lurah memimpin rombongan menuju rumah reot itu. Di depan pintu, lelaki yang mereka sebut gila berdiri tenang, sapu lidi di tangan, halaman bersih berkilau oleh embun. Kau berani-beraninya membuat onar, hardik Pak Lurah. Lelaki itu tersenyum tipis. Aku tak menyentuh kambingmu, Pak Lurah. Jangan berdalih, sahut yang lain. Sejak kau ada di sini, desa tak tenang. Wali Paidi melangkah maju. Tenang atau tidaknya desa bukan karena satu orang, katanya lembut. Seringkali karena hati yang mudah menuduh. Pak Lurah melirik sinis. Kau siapa mencampuri urusan desa? Hamba, jawab Wali Paidi. Seperti kita semua. Keributan makin panas. Tiba-tiba terdengar jerit dari sawah. Air! Air menyembur. Warga berlari. Di pematang, air memancar deras dari tanah yang retak. Mata air baru, jernih, mengalir deras membasahi sawah yang kering. Tanaman padi yang semula layu kini terendam air segar. Semua terdiam. Keajaiban itu nyata di depan mata. Lelaki yang disebut gila melangkah mendekat, menutup mata sejenak, lalu berdoa lirih. Air mengalir teratur, tak merusak, justru menyuburkan. Ini bagaimana? Gumam Pak Lurah, wajahnya pucat. Allah Maha menghidupkan, ujar lelaki itu tenang. Tanah kering dan hati kering sama-sama bisa disirami. Warga saling pandang. Beberapa menunduk malu. Namun masih ada yang keras. Keajaiban tak membuktikan apa-apa, teriak seseorang. Bisa jadi sihir. Wali Paidi menatap tajam, namun suaranya tetap lembut. Sihir membuat gaduh. Rahmat menenangkan. Saat itu, kambing Pak Lurah yang terperosok ke parit tiba-tiba berdiri sendiri, tanpa luka, lalu berjalan mendekat ke pemiliknya. Pak Lurah terduduk, lututnya lemas. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Ampuni aku, katanya terbata. Aku menilai dari rupa, bukan dari hakikat. Lelaki itu membantu Pak Lurah berdiri. Ampunan bukan dariku, katanya. Mintalah pada Allah, dan pada hatimu sendiri. Warga mulai berbisik. Ada yang menangis, ada yang bersujud. Rumah reot itu kini dipandang dengan mata berbeda. Namun lelaki itu justru menggeleng. Jangan jadikan aku tontonan. Jika kau ingin menghormat, hormatilah kebenaran. Ia menoleh pada Wali Paidi. Waktuku di sini hampir usai. Kemana? Tanya Wali Paidi. Ke sunyi lain, jawabnya. Sunyi yang lebih dalam. Menjelang zuhur, lelaki itu menghilang. Tak ada yang melihat ia pergi. Yang tersisa hanya halaman bersih, mata air yang terus mengalir,
Dan kalimat baru di dinding rumah, yang paling berbahaya bukan orang gila, tapi hati yang merasa paling waras. Desa itu tak lagi sama. Mereka belajar menahan lidah, menimbang prasangka, dan melihat dengan hati. Sementara Wali Paidi melangkah meninggalkan ujung desa, tersenyum tipis. Ia tahu, wali sejati datang tanpa diumumkan, pergi tanpa ditangisi, meninggalkan jejak rahmat bagi siapapun yang mau membuka mata batin. Dan di langit, matahari naik perlahan, menyinari sawah yang kini hijau oleh air dan oleh pelajaran yang tak akan dilupakan. Kepergian lelaki yang disebut orang gila itu meninggalkan lubang sunyi di desa. Bukan lubang ketakutan, melainkan ruang hening yang memaksa setiap orang bercermin. Pagi-pagi, warga berdatangan ke sawah, bukan sekadar bekerja, tapi memastikan mata air itu masih mengalir. Dan ia memang mengalir, jernih, tenang, seolah tak pernah mengenal gaduh. Padi-padi yang kemarin merunduk kini berdiri lebih tegak, daunnya berkilau oleh cahaya matahari. Pak Lurah berubah. Ia berjalan tanpa pengawal, menyapa dengan senyum kikuk, dan menunduk setiap melewati rumah reot yang kini kosong. Pintu bambu terbuka, sapu lidi tersandar rapi, kendi air tertutup kain putih masih di tempatnya. Tak ada yang berani memindahkan apapun. Seakan-akan rumah itu bukan milik manusia, melainkan amanah. Wali Paidi belum pergi jauh. Ia memilih singgah di surau kecil dekat sawah, mengimami salat dan mengajar anak-anak mengaji. Namun tiap malam, ia duduk sendirian, menatap langit, merasakan getaran yang familiar, panggilan sunyi yang sama dengan malam ketika pintu bambu berderit itu terbuka. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba. Petir menyambar dekat pohon tua di tepi desa. Warga berlarian. Di tengah kepanikan, seorang perempuan tua terpeleset di pematang dan jatuh pingsan. Orang-orang panik memanggil-manggil namanya. Wali Paidi datang, berlutut, memeriksa napasnya. Tipis. Ia menutup mata, berdoa lirih. Ya Allah, bisiknya. Jika masih ada umur, kembalikan ia dengan lembut. Hujan mereda. Perempuan tua itu batu kecil, membuka mata, dan terisak. Warga bersyukur. Namun di antara mereka, ada segelintir yang masih menyimpan ragu yang diam-diam mencari celah. Malamnya, 3 orang mendatangi rumah reot itu dengan obor. Mereka berniat membongkar, mencari rahasia yang mereka kira tersembunyi. Saat obor menyentuh pintu, angin mendadak berputar, memadamkan api. Gelap menelan niat mereka. Dalam gelap itu, suara lembut terdengar, bukan suara manusia, bukan pula angin. Carilah dengan hati, bukan dengan tangan. Ketiganya gemetar. Mereka lari terbirit-birit, jatuh bangun di jalan setapak. Esoknya, kabar menyebar. Tak ada yang berani lagi berniat buruk. Desa belajar satu hal lagi. Tidak semua rahasia perlu dibuka. Wali Paidi mengunjungi rumah reot itu sendirian. Ia duduk di lantai, memejamkan mata. Dalam keheningan, ia merasakan kehadiran yang tak kasat mata, seperti senyum tanpa wajah, salam tanpa suara. Terima kasih, bisik Wali Paidi. Engkau mengajar tanpa menggurui. Seakan menjawab, daun bambu bergetar halus. Di dinding, kalimat itu bertambah satu baris, entah sejak kapan. Pergi bukan berarti tiada, ia hanya berpindah dari mata ke makna. Hari-hari berlalu. Mata air menjadi sumber berkah. Sawah subur, desa makmur. Namun yang paling berubah adalah lidah dan hati. Warga belajar menunda prasangka, mengurangi label, memperbanyak doa. Pak Lurah membentuk musyawarah, bukan untuk menghakimi, melainkan mendengar. Suatu subuh, sebelum azan berkumandang, Wali Paidi bersiap pergi. Anak-anak surau mengantar sampai jalan setapak. Kapan kembali, Embah? Tanya mereka. Jika Allah mengizinkan, jawabnya sambil tersenyum. Ingat satu hal, jangan menilai dari bungkus. Langkah Wali Paidi menjauh. Di ujung desa, ia menoleh sekali. Rumah reot itu tampak bercahaya oleh embun. Ia tahu, wali yang memilih pura-pura gila itu telah berpindah sunyi, mungkin ke desa lain, mungkin ke hati seseorang yang sedang belajar jujur. Dan desa itu, yang dulu cepat menunjuk dan menuduh, kini belajar berjalan pelan. Sebab mereka paham, yang benar-benar gila bukan yang berpakaian lusuh, melainkan hati yang menolak cahaya ketika ia datang mengetuk. Musim berganti tanpa pengumuman. Angin timur datang membawa panas. Lalu hujan turun perlahan, menyisakan bau tanah basah yang menenangkan. Desa itu kini lebih senyap,
bukan karena takut, melainkan karena orang-orang belajar mendengar sebelum berbicara. Mata air di sawah terus mengalir, menjadi nadi baru bagi ladang dan hati. Namun, ketenangan sering diuji justru ketika manusia merasa sudah berubah. Suatu siang, rombongan orang asing tiba. Pakaian mereka rapi, kuda-kuda terikat di tepi desa. Mereka mengaku utusan dari wilayah seberang, mendengar kabar tentang keajaiban di desa ini. Pak Lurah menyambut dengan hati-hati. Ia teringat pesan Wali Paidi, jangan jadikan rahmat sebagai tontonan. Apa maksud kedatangan kalian? Tanya Pak Lurah. Kami ingin melihat sumber air itu, jawab pemimpin rombongan. Dan rumah si orang yang kalian sebut wali. Warga saling pandang. Ada yang tergoda, ada yang cemas. Pak Lurah menghela napas. Air itu untuk sawah, bukan untuk pamer. Rumah itu amanah, bukan objek. Namun rombongan itu tetap berjalan. Mereka mendekati rumah reot yang kosong. Saat salah satu dari mereka hendak menyentuh dinding, suara retak terdengar, bukan dari bambu, melainkan dari hati. Lelaki itu tersentak, menarik tangannya. Ada dingin, katanya gugup. Di saat yang sama, awan menggelap. Angin berputar pelan, tak merusak apapun, hanya mengingatkan. Pak Lurah menegakkan badan. Kalian tamu, hormatilah cara kami menjaga. Pemimpin rombongan tersenyum kaku. Baik, kami tak berniat buruk. Mereka beralih ke sawah. Mata air tetap mengalir tenang, seolah tak peduli pada niat manusia. Rombongan itu akhirnya pergi, membawa cerita setengah matang. Tak ada keajaiban yang bisa mereka bawa pulang selain rasa sungkan. Malamnya, desa kembali sunyi. Di surau kecil, Wali Paidi, yang rupanya kembali tanpa banyak yang tahu, duduk di sudut, berwirit-lirih. Beberapa orang terkejut melihatnya. Mbah, kau kembali? Tanya Pak Lurah dengan mata berkaca. Aku hanya singgah, jawab Wali Paidi lembut. Sunyi memanggil, lalu mengantar kembali. Mereka duduk bersila. Api pelita bergetar kecil. Desa ini belajar cepat, lanjut Wali Paidi, namun ujian tak berhenti. Jangan mengganti prasangka dengan kesombongan baru. Pak Lurah menunduk. Kami takut tergelincir. Takut yang benar membuat waspada, kata Wali Paidi. Takut yang salah membuat menutup diri. Keesokan harinya, kabar duka datang. Seorang pemuda desa jatuh sakit keras. Nafasnya tersengal, tubuhnya panas dingin. Keluarganya panik. Wali Paidi diminta datang. Ia memeriksa, lalu meminta segelas air dari mata air. Ia berdoa, mengusap kening pemuda itu dengan telapak tangan yang hangat. Bersabarlah, bisiknya. Kesembuhan milik Allah. Menjelang maghrib, demam turun. Pemuda itu tertidur pulas. Keluarga bersyukur. Namun Wali Paidi segera pergi, menolak pujian. Jika sembuh, ingatlah pemberi sembuh, katanya. Malam itu, seseorang bermimpi. Ia melihat lelaki berambut kusut, si wali yang pura-pura gila, berjalan di pematang, tersenyum. Jaga airnya, katanya dalam mimpi. Air hati lebih penting dari air tanah. Pagi harinya, orang itu bercerita. Warga mendengarkan tanpa mengagungkan. Mereka mulai membuat aturan sederhana. Mata air dijaga bersama, tak dijual, tak diperbutkan. Anak-anak diajari membersihkan. Orang dewasa bergiliran merawat. Sebelum subuh berikutnya, Wali Paidi pamit. Ia berdiri di ujung desa, menatap rumah reot itu sekali lagi. Di dinding, kalimat bertambah satu baris. Rahmat bertahan pada yang dijaga, bukan yang dipamerkan. Langkahnya menjauh. Desa itu kembali pada kerja sehari-hari, namun dengan cara pandang baru. Mereka tahu, wali sejati bisa datang sebagai siapa saja, bahkan sebagai orang yang disebut gila. Dan selama mereka menjaga hati tetap rendah, sunyi akan selalu menemukan jalan pulang. Waktu berjalan seperti air yang tak pernah mengumumkan kedatangannya. Desa itu kini dikenal tenang, bukan karena kabar keajaiban yang disebar, melainkan karena perubahan laku warganya. Mereka bekerja tanpa banyak bicara, berdoa tanpa pamer, dan menolong tanpa menghitung. Mata air tetap mengalir, sawah menghijau, dan rumah reot di ujung desa dijaga seperti kitab tua, tak disembah, tak dibongkar, hanya dihormati. Namun ujian terbesar sering datang ketika manusia merasa telah lulus. Suatu petang, kabar beredar cepat. Seorang saudagar kaya dari kota hendak membeli tanah di sekitar mata air.
Ia menawarkan harga tinggi, menjanjikan saluran irigasi modern, bangunan batu, dan ketenaran. Beberapa warga tergoda. Dengan uang itu, hidup kita lebih mudah, kata mereka. Bukankah ini juga rezeki dari Allah? Musyawarah digelar di balai desa. Suara terbagi. Pak Lurah gelisah. Ia teringat pesan yang berulang-ulang didengarnya. Rahmat bertahan pada yang dijaga, bukan yang dipamerkan. Namun godaan nyata, kebutuhan mendesak, dan janji manis membuat lidah mudah tergelincir. Di tengah perdebatan, pintu balai terbuka. Wali Paidi masuk tanpa suara, duduk di sudut. Tak ada yang mengundangnya, namun kehadirannya menenangkan. "Boleh aku bicara?" tanyanya lembut. Semua diam. Ia bangkit perlahan. "Rezeki memang dari Allah," katanya. "Tapi cara menjaganya juga amanah. Jika air ini kalian jual, apa yang kalian jaga nanti, uang atau kejujuran?" Saudagar itu tersenyum tipis. "Kami tak merusak, kami membangun." "Membangun apa?" balas Wali Paidi. Tembok sering berdiri dari runtuhnya niat. Hening. Tak ada yang berani menyela. Tiba-tiba, angin masuk dari jendela, membawa bau tanah basah meski tak hujan. Beberapa warga merinding. Seorang sesepuh berdiri. "Kita tak menjual," katanya tegas. "Kita menjaga." Keputusan diambil. Saudagar itu pergi dengan wajah dingin. Malam itu, desa kembali senyap. Namun di balik senyap, ada riak kecil, rasa takut akan konsekuensi. Tak lama berselang, kemarau panjang datang. Sungai menyusut, ladang desa lain retak. Banyak yang datang meminta air. Warga desa bermusyawarah. Mereka membuka aliran secukupnya, bergiliran, tanpa memungut bayaran. Ada yang mencibir, ada yang berterima kasih. Desa diuji, berbagi tanpa menguras. Di hari ketujuh kemarau, seorang anak jatuh sakit parah. Ibunya menangis di tepi surau. Wali Paidi datang, duduk di sampingnya. "Tenang," katanya. Ia meminta air dari mata air, berdoa lirih, menutup mata. Waktu terasa melambat. Anak itu bernapas lebih teratur, lalu tertidur. Ibunya bersujud. "Terima kasih." "Jangan padaku," potong Wali Paidi lembut. "Syukuri Allah." Malam itu, mimpi kembali datang, kali ini pada Pak Lurah. Ia melihat lelaki berambut kusut berdiri di rumah reyot. "Ujian belum selesai," katanya. "Akan ada fitnah yang lebih halus." Pagi-pagi, fitnah itu datang. Kabar beredar bahwa desa menyembunyikan kekayaan, menolak kemajuan, bahkan menyalahgunakan air. Utusan pemerintah wilayah datang memeriksa. Warga gelisah. Namun mereka menyambut dengan jujur, menunjukkan pembagian air, catatan bergiliran, dan aturan sederhana yang mereka sepakati bersama. Utusan itu terdiam. "Kami datang untuk menegur," katanya akhirnya. "Pulang dengan pelajaran." Hari beranjak sore. Wali Paidi berdiri di ujung desa. Anak-anak berkumpul. "Embah, jangan pergi," pinta mereka. "Aku tak pergi," jawabnya sambil tersenyum. "Aku berpindah doa." Ia melangkah menuju rumah reyot untuk terakhir kalinya. Di dinding, kalimat baru terukir, entah oleh siapa, menjaga lebih berat daripada menemukan. Wali Paidi mengangguk, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Kemarau berakhir. Hujan turun pelan, merata. Mata air tetap mengalir, tak meluap, tak mengering. Desa itu belajar satu pelajaran terakhir. Kewalian bukan pada siapa yang datang membawa keajaiban, melainkan pada siapa yang bertahan menjaga amanah ketika godaan datang berkali-kali. Dan di sunyi yang baru, nama si orang gila tak lagi disebut. Bukan karena dilupakan, melainkan karena telah menyatu. Di cara mereka menimbang niat, di cara mereka berbagi, dan di doa-doa yang tak pernah mencari saksi selain Allah. Hujan terakhir turun seperti salam perpisahan. Tak deras, tak lama, namun cukup untuk membasahi tanah dan menyisakan udara sejuk yang jarang ada. Desa itu memasuki babak baru, bukan babak yang gemerlap, melainkan yang sunyi dan matang. Mata air masih mengalir, sawah tetap hijau, dan rumah reyot di ujung desa berdiri apa adanya, tak berubah, seolah waktu menghormatinya dengan menjaga jarak. Namun ketenangan yang matang selalu diuji oleh waktu. Suatu pagi, seorang musafir tua datang tertatih. Pakaiannya sederhana, sorot matanya teduh. Ia meminta izin tinggal semalam di surau.
Pak Lurah menyambut dengan ramah. Malam itu, selepas Isya, musafir itu berbincang dengan warga. Kata-katanya sedikit, namun tepat sasaran, tentang menjaga niat, tentang sunyi yang menyelamatkan, tentang bahaya merasa paling benar. Wali Paidi, yang singgah diam-diam, memandang dari sudut. Ada rasa akrab di dadanya. Seusai jamaah bubar, ia mendekat. "Perjalananmu jauh," katanya. "Tak sejauh perjalanan ke dalam diri," jawab musafir itu sambil tersenyum. Mereka duduk bersila. Api pelita bergetar kecil. "Desa ini," lanjut musafir itu, "telah melewati ujian tampak. Kini tersisa ujian yang tak terlihat." "Apa itu?" tanya Wali Paidi. "Merasa cukup," jawabnya. "Saat manusia merasa sudah baik, ia berhenti menjaga." Keesokan hari, kabar buruk datang dari desa seberang. Bendungan kecil jebol. Air meluap, mengancam ladang dan rumah. Warga panik. Tanpa komando, mereka bergerak, mengikat karung, mengalirkan air, membuka jalur aman. Mata air desa dimanfaatkan secukupnya untuk menenangkan aliran, bukan melawan. Kerja bersama berlangsung hingga malam. Tak ada teriakan, tak ada saling menyalahkan. Di tengah kesibukan, seorang pemuda terpeleset dan hampir terseret arus. Musafir tua melompat, menariknya dengan tenaga yang tak disangka. Wali Paidi membantu. Pemuda selamat. Semua terdiam, terharu, lelah, dan bersyukur. Malam itu, musafir tua pamit. "Aku titip satu pesan," katanya pada warga. "Jangan menunggu wali untuk berbuat baik. Jadilah penjaga bagi sesama." Ia melangkah pergi sebelum subuh. Tak ada yang melihat kemana ia menuju. Pagi harinya, Wali Paidi mengunjungi rumah Reyot. Ia duduk lama. Dalam keheningan, ia merasakan dua kehadiran yang akrab, seperti dua senyum tanpa wajah. Di dinding, tertulis kalimat terakhir, "Sunyi adalah rumah, amanah adalah jalan." Wali Paidi berdiri. "Terima kasih," bisiknya. "Kalian mengajar tanpa nama." Hari demi hari berlalu. Desa itu tak lagi dikenal karena cerita keajaiban, melainkan karena cara hidupnya. Mereka menimbang sebelum menilai, berbagi tanpa panggung, dan menjaga tanpa merasa berjasa. Anak-anak tumbuh dengan cerita yang sederhana, tentang rumah Reyot, tentang mata air, tentang orang-orang yang memilih rendah. Pada suatu sore, seorang anak bertanya pada ibunya, "Bu, orang gila itu kemana?" Ibunya tersenyum. "Ia tak pergi. Ia tinggal di cara kita memperlakukan orang lain." Di kejauhan, seorang pejalan kaki melintas di jalan setapak. Tak ada yang mengenalinya. Rambutnya kusut, pakaiannya sederhana. Ia berhenti sejenak, menatap sawah yang hijau, mata air yang mengalir, dan surau kecil yang ramai oleh doa. Ia tersenyum, senyum yang sama seperti dulu. Langkah itu melanjutkan perjalanan. Tanpa pengumuman, tanpa jejak, dan desa itu paham kini, wali sejati bukan yang dicari-cari, melainkan yang membuat manusia berhenti menilai dan mulai menjaga. Bukan yang datang membawa cahaya, tetapi yang mengajarkan cara merawatnya, pelan, sunyi, dan setia, hingga Allah berkenan. Pagi datang tanpa riuh, seperti kebiasaan desa itu kini. Kabut tipis menggantung di atas sawah, membelai pucuk padi yang mulai menguning. Mata air mengalir setia, tak pernah meminta disebut. Rumah Reyot di ujung desa masih berdiri, pintunya setengah terbuka, seakan menunggu siapapun yang datang dengan niat jujur. Namun justru di saat segalanya tampak mapan, ujian terakhir mengetuk, bukan dari luar, melainkan dari dalam. Sejak musafir tua itu pergi, beberapa warga mulai merasa lebih tahu. Mereka hafal kisah, mengerti aturan, dan bangga pada perubahan desa. Kebanggaan itu halus, nyaris tak terasa, namun perlahan menumbuhkan jarak. Ada yang mulai menegur dengan nada tinggi, ada yang menghakimi atas nama kebaikan, ada pula yang merasa berhak menilai niat orang lain. Wali Paidi melihatnya. Ia tak menegur langsung. Ia memilih menunggu, sebab nasihat yang datang terlalu cepat sering ditolak oleh hati yang belum retak. Suatu sore, seorang pengembara muda datang. Pakaiannya bersih, tutur katanya halus. Ia ingin menetap sementara, membantu di sawah. Sebagian warga menyambut, sebagian lain mencurigai. Jangan-jangan ia ingin memanfaatkan mata air, bisik mereka. Pengembara itu tetap bekerja. Ia bangun paling pagi, pulang paling sore. Ia tak banyak bicara.
Saat makan, ia mengambil sedikit. Saat dipuji, ia menunduk. Namun kecurigaan tak selalu menunggu bukti. Suatu malam, ia dituduh mencuri alat pertanian. Tanpa penyelidikan, sebagian warga mengusirnya. Wali Paidi hadir di tengah kerumunan. "Sudahkah kalian memastikan?" tanyanya. "Kami menjaga desa," jawab seseorang cepat. "Menjaga atau merasa paling benar?" balas Wali Paidi lembut. Pengembara itu pergi dengan mata basah, membawa tas kecil. Pagi berikutnya, alat yang hilang ditemukan, terselip di gudang karena kelalaian sendiri. Rasa malu menyebar. Warga saling menunduk. Beberapa menangis. Pak Lurah memanggil Wali Paidi. "Kami tergelincir," katanya lirih. "Terpeleset itu wajar," jawab Wali Paidi. "Yang berbahaya adalah enggan bangkit." Malam itu, desa menggelar doa bersama. Tak ada pidato, tak ada pembelaan. Hanya istighfar yang panjang. Dalam keheningan, angin berembus lembut. Seorang anak kecil tiba-tiba menunjuk rumah Reyot. "Ada cahaya," katanya. Warga menoleh. Tak ada cahaya yang menyilaukan, hanya rasa hangat yang menyusup dada. Wali Paidi tersenyum. Ia tahu, sunyi sedang bekerja. Keesokan hari, kabar datang. Pengembara muda itu jatuh sakit di desa seberang. Warga bergegas membawa makanan dan obat. Mereka meminta maaf. Pengembara itu tersenyum lemah. "Aku tak menyimpan apapun," katanya. "Semoga kalian menjaga yang paling berharga." Saat mereka kembali, hujan turun singkat. Di dinding rumah Reyot, kalimat baru terukir, "Merasa benar adalah hijab paling tipis." Hari-hari berikutnya, desa berjalan lebih pelan. Mereka belajar bertanya sebelum menilai, memastikan sebelum menyimpulkan. Anak-anak diajari satu kalimat sederhana, "Boleh salah, tapi jangan sombong." Pada suatu subuh, Wali Paidi bersiap pergi. Pak Lurah mengantar sampai batas desa. "Apakah kami sudah cukup?" tanyanya ragu. "Cukup itu bukan tujuan," jawab Wali Paidi. "Menjaga itu perjalanan." Ia melangkah. Di kejauhan, di pematang sawah, tampak sosok berambut kusut berdiri sejenak, mengangguk. Tak semua melihatnya. Tak perlu. Desa itu kini mengerti pelajaran terakhir. Kewalian tak selalu hadir sebagai keajaiban. Ia sering datang sebagai teguran yang menyakitkan, sebagai kesalahan yang memalukan, sebagai kesempatan untuk merendah. Dan selama manusia mau belajar, sunyi akan terus mengirim guru-gurunya, tanpa nama, tanpa panggung, hingga Allah ridha. Kabut pagi perlahan terangkat, seperti tirai yang ditarik dengan sabar oleh tangan tak terlihat. Desa itu memasuki musim panen. Padi menguning serempak, bulirnya berat, menunduk dengan anggun. Warga bekerja sejak subuh, memotong, mengikat, dan mengangkut hasil sawah sambil melantunkan syalawat pelan. Tak ada sorak berlebihan, tak ada pamer hasil. Mereka belajar dari padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Namun justru di musim syukur, bisikan ujian datang paling halus. Seorang tokoh agama dari daerah jauh berkunjung. Ilmunya luas, pengikutnya banyak. Ia mendengar kisah desa yang berubah oleh wali tersembunyi. Warga menyambut dengan hormat. Ceramah digelar di balai desa. Kata-katanya indah, dalilnya rapi. Namun di sela ceramah, ada nada yang menusuk, seolah desa ini selamat karena mengikuti caranya, bukan karena menjaga amanah bersama. Sebagian warga terpesona. Sebagian lain gelisah. Wali Paidi hadir, duduk di belakang, mendengarkan tanpa menyela. "Wali sejati," kata tokoh itu lantang, "harus dikenal agar umat bisa mengikuti." Wali Paidi berdiri. Suaranya lembut, namun jelas. Jika dikenal membuat orang mengikuti, lalu siapa yang diikuti, wali atau Allah? Balai desa hening. Tokoh itu terdiam sejenak, lalu tersenyum kaku. "Maksud saya agar umat tak tersesat." "Umat tersesat bukan karena kurang tokoh," jawab Wali Paidi, "melainkan karena lupa menjaga niat." Beberapa warga menunduk. Tokoh itu pamit lebih cepat dari rencana. Tak ada permusuhan, hanya pelajaran yang menggantung di udara. Malamnya, desa menggelar syukuran panen. Nasi dibagi rata, doa dipanjatkan singkat. Tak ada panggung, tak ada pidato. Di sudut, seorang nenek menangis pelan. Wali Paidi mendekat. "Kenapa, Embah?" tanyanya. "Aku ingat masa lalu," jawabnya. "Aku ikut mengusir orang yang kami sebut gila itu. Aku malu,
Wali Paidi tersenyum. Rasa malu adalah pintu. Masuklah. Nenek itu mengangguk, mengusap air mata. Malam kian larut. Angin berembus membawa wangi padi. Keesokan harinya, kejadian kecil namun bermakna terjadi. Seorang anak tercebur ke saluran air saat bermain. Arus cukup deras. Orang-orang berlari panik. Tanpa pikir panjang, seorang pemuda yang dulu paling keras menuduh meloncat, menarik anak itu keluar. Bajunya basah, lututnya terluka. "Terima kasih," kata si ibu gemetar. Pemuda itu tersenyum. "Dulu aku cepat menilai. Sekarang aku ingin cepat menolong." Wali Paidi menyaksikan dari jauh. Dadanya hangat. Ia tahu, benih telah tumbuh. Sore itu, ia menuju rumah Reot untuk terakhir kalinya. Ia duduk lama. Keheningan menyelimuti. Dalam sunyi, ia merasa kehadiran yang familiar, tenang, menguatkan, tanpa kata. Di dinding, kalimat terakhir muncul, sederhana. "Jika kau menjaga, kau dijaga." Wali Paidi berdiri. "Amanah telah berpindah," bisiknya. "Bukan pada tempat, tapi pada manusia." Ia melangkah meninggalkan desa saat matahari condong ke barat. Tak ada yang mengantar. Tak perlu. Hari-hari berlalu. Rumah Reot itu perlahan lapuk, lalu roboh oleh usia. Tak ada yang membangunnya kembali. Warga sepakat membiarkan tanah itu menjadi kebun kecil, ditanami pohon buah yang bisa dipetik siapa saja. Mata air tetap mengalir, bahkan lebih jernih. Anak-anak tumbuh dengan cerita yang tak lagi dramatis. Mereka hanya tahu satu nasihat yang diwariskan. Jangan cepat menilai, jangan merasa paling benar, dan jaga yang dititipkan. Suatu hari, seorang musafir bertanya, "Di mana wali di desa ini?" Seorang anak menjawab polos, "Kami tidak punya wali." Lalu ia menambahkan sambil tersenyum, "Kami hanya punya tanggung jawab." Musafir itu terdiam. Ia menunduk, lalu melanjutkan perjalanan. Dan di tempat yang tak bisa ditunjuk peta, dua sosok tersenyum, tanpa nama, tanpa rupa. Sebab tugas mereka selesai bukan ketika dikenang, melainkan ketika manusia mampu menjaga cahaya tanpa perlu melihat sumbernya. Disitulah kewalian berakhir dan dimulai kembali, dalam laku sehari-hari, dalam sunyi yang setia, hingga Allah berkenan. Waktu tak pernah benar-benar pergi, ia hanya berganti wajah. Setelah rumah Reot itu roboh dan menjadi kebun kecil, desa seolah kehilangan penanda lahiriah dari kisah besar yang pernah singgah. Namun justru disitulah ujian baru tumbuh. Ujian ketika jejak fisik hilang, dan manusia harus menjaga makna tanpa sandaran simbol. Musim demi musim berlalu. Anak-anak yang dulu berlarian di pematang kini beranjak dewasa. Sebagian merantau, sebagian tetap tinggal. Mereka membawa cerita desa keluar, namun tak lagi dengan nada membanggakan. Cerita itu sederhana, tentang berbagi air, tentang menahan lidah, tentang belajar salah lalu bangkit. Anehnya, justru kesederhanaan itulah yang membuat banyak orang datang, bukan untuk melihat keajaiban, melainkan untuk merasakan ketenangan. Suatu hari, seorang pemuda kembali dari perantauan. Wajahnya lelah, langkahnya berat. Ia pulang bukan membawa keberhasilan, melainkan kegagalan. Usaha bangkrut, teman menjauh, dan kepercayaan diri runtuh. Ia duduk lama di tepi kebun kecil, tempat rumah Reot dulu berdiri, menatap mata air yang mengalir tenang. "Kenapa di sini selalu tenang?" gumamnya. Tak jauh, seorang kakek sedang membersihkan daun kering. Rambutnya memutih, pakaiannya sederhana. "Karena air tak melawan," jawabnya tanpa menoleh. Ia mengalir, menerima bentuk. Pemuda itu menatap kakek tersebut. "Aku gagal," katanya lirih. "Aku pulang dengan tangan kosong." Kakek itu tersenyum. "Kosong itu baik. Yang penuh sering sulit diisi." Kata-kata itu menusuk lembut. Pemuda itu menunduk. Air mata jatuh. Tak ada yang menghakimi. Tak ada yang menasihati panjang. Hanya kehadiran. Beberapa hari kemudian, pemuda itu membantu di sawah. Ia bekerja tanpa banyak bicara. Pelan-pelan, dadanya terasa lapang. Ia mulai mengerti. Desa ini menyembuhkan bukan dengan keajaiban, melainkan dengan penerimaan. Namun di sisi lain, godaan kembali datang. Pemerintah wilayah merencanakan jalan besar yang akan memotong sebagian sawah. Proyek menjanjikan kemudahan, namun juga mengancam mata air. Rapat digelar. Suara kembali terbelah. Sejarah seakan berulang. Ini kemajuan,
kata sebagian. Ini ancaman, kata yang lain. Di tengah perdebatan, seorang perempuan muda berdiri. Ia guru desa. Dulu, katanya, kita belajar bahwa menjaga lebih berat daripada menemukan. Jika jalan itu harus ada, pastikan mata air aman. Jika tak bisa, kita cari cara lain. Musyawarah berlangsung lama. Tak ada teriakan. Tak ada saling menuding. Akhirnya, keputusan diambil. Jalan dialihkan, meski lebih sulit dan mahal. Desa bersedia bekerja bersama, menyumbang tenaga, bahkan waktu. Malam setelah keputusan itu, hujan turun lembut. Seorang anak bermimpi melihat dua sosok duduk di bawah pohon. Satu tersenyum tenang, satu lagi menatap jauh. Mereka menjaga, kata anak itu saat bangun. Tak ada yang menertawakan. Tak ada yang mengultuskan. Mereka hanya mengangguk. Wali Paidi, yang sesekali singgah tanpa banyak yang tahu, mendengar kabar itu dari kejauhan. Ia tersenyum. Amanah berjalan, bisiknya. Di desa, kebun kecil mulai berbuah. Siapapun boleh memetik. Tak ada pagar. Tak ada penjaga. Aneh tapi nyata, tak ada yang serakah. Mereka mengambil secukupnya. Anak-anak belajar menanam, orang tua belajar melepaskan. Suatu sore, pemuda perantau itu berkata pada kakek, "Aku ingin tinggal." Kakek itu mengangguk. Tinggal itu mudah. Menjaga itu panjang. Pemuda itu tersenyum. Ia paham. Hari berganti. Cerita tentang wali yang pura-pura gila semakin samar, namun pengaruhnya kian nyata. Orang-orang tak lagi bertanya di mana wali itu berada. Mereka bertanya, "Sudahkah aku menjaga hari ini?" Dan di antara desau angin, gemericik air, dan langkah-langkah sederhana manusia yang belajar rendah, kewalian bernafas, tanpa nama, tanpa rupa, menjadi denyut hidup yang setia, hingga Allah berkenan menutup dan membuka kembali kisah di tempat lain, dengan cara yang sama sunyinya.